Halo semuanya, saya Saparina Rahma akan membahas materi topik 1 mengenai perjalanan pendidikan nasional. Bagaimana perjalanan pendidikan Indonesia dari zaman kolonial hingga saat ini? Pendidikan pada masa kolonial Belanda. Lingkupnya masih sangat sederhana, yang boleh mengenyam pendidikan hanyalah anak-anak pejabat dan itu pun hanya bisa sekolah semi Eropa. Namun, setelah masuk pada masa zaman politik etis, sistem pendidikan sudah agak mulai terbuka untuk orang-orang luar. Tidak hanya anak-anak pejabat saja yang boleh bersekolah. Orang umum atau orang awam boleh bersekolah. Kemudian, tujuan pendidikan pada masa penjajahan Belanda menitikberatkan kepada pemenuhan pemerintahannya, yakni tersedianya tenaga kerja murah untuk hegemoni penjajah dan untuk menyebarluaskan budaya barat. Pendidikan kolonial Belanda pada tahun 1854 yaitu beberapa bupati menginisiasi pendirian sekolah kabupaten yang hanya mendidik calon pegawai. Kemudian, lahirnya sekolah Bumi Putra yang hanya punya 3 kelas. Adapun fokus pembelajaran pada saat itu, rakyat hanya diajari membaca, menulis, dan menghitung seperlunya dan hanya mendidik orang pembantu dalam mendukung usaha dagang mereka. Cita-cita baru lahir untuk perubahan radikal dalam pendidikan dan pengajaran. 1922 lahirlah Taman Siswa Yogyakarta sebagai gerbang emas kemerdekaan dan kebebasan budaya bangsa yang didirikan oleh Ki Hajar Dewantara. Lembaga ini bertujuan memberikan kesempatan dan hak pendidikan yang sama bagi para pribumi jelata Indonesia seperti yang dimiliki para priyayi atau orang-orang Belanda. Taman Siswa ada sebagai jiwa rakyat untuk merdeka dan bebas. Ki Hajar Dewantara mendefinisikan pendidikan sebagai tuntunan, yaitu tuntunan dalam hidup tumbuhnya murid. Pendidik dapat menuntun tumbuhnya kekuatan peserta didiknya untuk menumbuhkan budi pekerti, pikiran, dan jasmani agar dapat memperbaiki perilakunya. Pada masa pendudukan Jepang, sistem pendidikan Indonesia banyak mengalami perubahan. Tujuan pendidikan lebih ditekankan hasil tenaga buruh kasar secara gratis dan prajurit-prajurit untuk keperluan perang. Pada masa kemerdekaan, tujuan pendidikan adalah untuk mendidik menjadi warga yang sejati, bersedia menyumbang tenaga dan pikiran untuk negara dan masyarakat. Pendidikan pada awal kemerdekaan terdiri atas 4 tingkatan, yaitu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan tinggi. Untuk pendidikan tinggi, sudah ada sekolah tinggi dan akademi di beberapa kota seperti Jakarta, Klaten, Solo dan Yogyakarta. Selain itu, ada pula universitas seperti Universitas Gadjah Mada. Kemudian, pendidikan di Indonesia pada abad ke-21 menjadi abad globalisasi. Pada saat ini, pembelajaran tidak terfokus pada kebudayaan lagi, akan tetapi berfokus pada sikap berpikir kritis dan pemecahan masalah, kecakapan komunikasi, kreativitas dan inovasi, serta kolaborasi atau kerjasama. Saat ini, sistem pendidikan di Indonesia yang dijalankan adalah sistem pendidikan nasional. Sistem pendidikan ini berlaku untuk semua jenjang pendidikan dari pendidikan dasar hingga tinggi. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat.